Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, dalam keadaan berpuasa dan menunggu berbuka. Mudah-mudahan ibadah puasa dan juga ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan insyaallah kita masuk pada pembatal atau nawaqid yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu taala, at-tasi' man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'ahul khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yang artinya barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia ada kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada kelonggaran Nabi atau Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka orang tersebut telah kafir. Jadi ini poin yang ke-9 yang disebutkan oleh muallif menunjukkan di antara prinsip-prinsip Islam, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan dan yang patut dicontoh dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun yang lainnya. Maka ketika ada orang yang berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah kafir. Dan kalimat yang dipakai oleh muallif di sini yaitu mani' taqoda, barang siapa yang berkeyakinan. Artinya apa? Meskipun dia tidak keluar dari syariat Rasulullah, dia tetap menjalankan syariat Rasulullah, tidak keluar dari syariat Rasulullah. Namun kalau punya keyakinan, dia hanya punya keyakinan bolehnya seseorang keluar dari syariat Rasulullah, maka orang ini dinyatakan kafir, baik dia keluar ataupun tidak keluar. Yang penting kalau dia sudah berkeyakinan demikian, maka orang ini telah dinyatakan kafir. Kenapa orang yang berkeyakinan seperti ini digolongkan atau dinyatakan telah kafir? Yang pertama, orang seperti ini sebetulnya dia tidak sah atau gugur syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau di dalam Islam atau pokok keimanan itu adalah dua kalimat syahadat. Orang bisa dikategorikan dia muslim atau masuk ke dalam agama Islam kalau melafadzkan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika salah satu dari syahadat ini tidak ada, maka orang ini gugur atau tidak dianggap keislamannya, atau dia telah kafir. Maka orang yang berkeyakinan demikian seakan-akan dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadat itu, syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan rukun syahadat Muhammadar Rasulullah disebutkan ada dua, yaitu Muhammad adalah seorang hamba dan Muhammad adalah seorang rasul. Konsekuensinya Muhammad adalah seorang hamba, berarti tidak boleh
mendudukkan Rasulullah di atas level sebagai manusia. Beliau hanya sebagai manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu gaib, yang tidak memiliki keilahian, yang tidak ada di dalam dirinya zat keilahian. Karena beliau manusia biasa, makan dan minum sebagaimana manusia biasa. Beliau juga menikah, beliau juga tidur dan seterusnya. Namun demikian, meskipun beliau ini hanya manusia biasa, beliau adalah seorang rasul. Yang konsekuensinya seorang rasul itu adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dalam kitabnya Usul Salasa atau Salasatul Usul, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, kemudian wajtinabu ma naha anhu wa jazar wa ma ubidullahu illa bima syara'. Yaitu konsekuensi beriman kepada Rasulullah adalah mentaati semua yang diperintahkan oleh beliau dan membenarkan semua berita-berita dari beliau dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh beliau, dan tidak boleh seorang beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sangat kenal bahwasanya syarat diterimanya amalan yaitu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti tuntunan atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas orang seperti ini yang punya keyakinan ada atau bolehnya kelonggaran keluar dari syariat beliau, maka dinyatakan orang ini telah kafir. Alasan yang kedua, karena syariat Islam ini kan sudah sempurna. Agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupkan bagimu rizkiku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Kalau agama Islam itu sudah sempurna, berarti sudah sangat pas dan cocok untuk dipakai, sudah siap untuk dipakai, sehingga tidak butuh lagi syariat dari yang lainnya, karena agama Islam ini sudah sempurna dan Allah sudah meridhoi agama Islam ini. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahkan ada yang mencari agama selain Islam, maka itu semua akan tertolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai aturannya, sebagai hukumnya, maka apa? Tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini sudah sempurna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariat-syariat ini. Ketika agama Islam ini sudah sempurna, berarti Rasulullah sudah selesai menjelaskan semuanya kepada umatnya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Beliau meninggalkan umat ini di atas mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan yang terang benderang, malamnya bagikan siang. Jadi tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Makanya ketika di haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau mengatakan hal ballagtu, beliau bertanya kepada para sahabatnya, meminta kesaksian para sahabat yang sekitar 10.000 lebih yang hadir ketika itu. Hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Maksudnya menyampaikan syariat kepada umat. Maka mereka mengatakan qalu na'am, wah betul engkau sudah menyampaikan. Maka Rasulullah mengatakan, mengangkat jarinya, Allahumma syhad, 2 kali Allahumma syhad, menunjukkan apa? Allah yang bersaksi bahwasanya Rasulullah ini sudah selesai menyampaikan syariat Islam kepada umatnya, sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun.
Kalau Rasulullah sudah selesai menyampaikan kepada umatnya seluruh syariat dan ada yang mencari aturan lain, mencari cara atau tata cara beragama lain selain yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti dia telah menganggap Rasulullah itu berkhianat. Rasulullah berdusta atas risalah. Makanya benar kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, "Manidda'a fid din syai'an." Barang siapa yang membuat bid'ah atau membuat perkara baru dalam agama, maka dia telah berkeyakinan bahwasanya Muhammad itu khonar risalah, Muhammad itu berkhianat atas risalah yang diembannya. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika agama Islam ini sudah sempurna dan sudah selesai disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kesempatan, tidak ada kelonggaran bagi siapapun untuk mencari aturan lain selain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting, sifat daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sifat syariat Rasulullah, yaitu ada dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Fauzan di dalam kitabnya ini. Kalau kita simpulkan, yang disebutkan oleh atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sifatnya ada dua, yaitu yang pertama kafah. Apa itu kafah? Menyeluruh, mencakup ya semua aspek, sudah menyeluruh. Yang kedua adalah nasikh, yaitu menghapus semua ajaran nabi-nabi sebelum beliau. Maka kita coba membaca apa yang dituangkan oleh muallif Syekh Abdullah bin Fauzan hafizahullah di dalam bukunya beliau ini. Kata beliau, "Man azaza li ahadin ay yakhruja an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memboleh bagi seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia itu kafah, semuanya. Wa aujaba ta'atuhu alal alamin, dan mewajibkan bagi semua alam untuk taat kepadanya. Dalilnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk mencakup semuanya, untuk menyeluruh bagi manusia atau untuk manusia seluruhnya, sebagai memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi alam semesta artinya berarti semua makhluk yang ada di muka bumi ini merasakan rahmat atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alam itu semua alam, baik apakah alam jin maupun alam manusia, alam malaikat ataupun yang lainnya, semuanya merasakan rahmat atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu orang-orang kafir juga merasakan rahmat? Jawabannya iya. Orang-orang kafir juga merasakan rahmat sebagaimana Rasulullah diutus untuk mereka. Bagaimana orang kafir mendapatkan rahmat padahal mereka tetap dalam kekafiran mereka? Maka ini salah siapa? Salah mereka sendiri. Ya, jadi umat Rasulullah itu kan ada dua, umat istijabah dan umat dakwah. Jadi orang yang hidup di zamannya diutusnya Rasulullah atau setelah diutusnya Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya Rasulullah. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah atau setelah diutusnya Rasulullah, maka mereka semua adalah umatnya Rasulullah. Baik apakah umat dakwah atau umat istijabah.
Kalau umat dakwah berarti mereka yang terkena dakwanya Rasulullah. Orang-orang kafir semuanya terkena dakwah Rasulullah. Mereka ini dinamakan umat dakwah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah masuk Islam, mereka ini dinamakan umat istijabah, umat yang menerima dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua merasakan rahmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, yang mana Allah mengutus Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia, yang akan membimbing manusia itu ke jalan yang benar. Maka kita tahu sebelum Rasulullah itu diutus, bagaimana kehidupan manusia ketika itu. Semua dalam kejahilan, kesyirikan, ya, penindasan yang kuat yang menang, kemudian perampokan, berbagai macam keburukan terjadi di kota Mekah khususnya ketika itu. Maka di antara hal yang menyebabkan Rasulullah itu menyendiri atau bertahanus di Gua Hira, yaitu karena tidak betah dengan masyarakat yang sudah rusak seperti itu. Beliau sudah nggak betah dengan masyarakat yang sudah rusak, yang sudah nggak bisa diatur lagi. Maka beliau memutuskan untuk menyendiri, bertahanus di Gua Hira, sehingga datang kepada beliau wahyu. Apa yang terjadi? Setelah Allah menurunkan wahyu kepada beliau, maka seketika itu berubah. Yang dahulunya pertumpahan darah, yang dahulunya bermusuhan, yang dahulunya kesyirikan, semuanya berubah menjadi terang benderang karena diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara sifat syariatnya Rasulullah adalah kafah. Jadi semua, untuk semua manusia. Sedangkan syariat-syariat sebelum Rasulullah, nabi-nabi sebelum Rasulullah, maka syariatnya itu adalah khassah, yaitu khusus bagi kaumnya sendiri. Setiap nabi yang Allah utus itu masing-masing diutus untuk kaumnya sendiri. Kaumnya Bani Israel, Allah mengutus Nabi Musa kepada mereka, dan begitupun nabi-nabi yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keistimewaan beliau, yaitu beliau diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kata beliau, kana nabiyyu yub'atsu khassatan liqaumihi. Nabi-nabi sebelumnya itu diutus itu khusus untuk kaumnya saja. Namun beliau mengatakan, sedangkan aku diutus untuk amatan, untuk menyeluruh kepada seluruh umat. Maka karena beliau adalah nabi yang terakhir, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka setelah beliau tidak boleh ada yang membawa syariat yang baru. Sedangkan sifat syariat beliau yang kedua adalah nasikhah. Apa tadi nasikhah? Menghapus, ya. Dan ini yang diisyaratkan oleh beliau di sini. Faman lam yastajib lirrasuli wa yattabi hadzal rasul fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak menerima dakwah atau seruan Rasul itu dan tidak mengikuti Rasul tersebut, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Sawaun agana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Apakah mereka itu orang Yahudi atau orang Nasrani ataupun orang Majusi, au ay millatin kana, ataupun agama dan keyakinan apapun, ya, kalau tidak mengikuti Rasulullah, tidak menerima dakwah Rasulullah, maka mereka adalah kafir. Li'annahu, ya, bi bi'tsatihi aujaballahu ta'atihi wattiba'ihi. Karena dengan diutusnya beliau, maka Allah mewajibkan untuk mentaatinya dan mengikutinya. Wa man kana ala dinil yahudiyyan wan nasraniyya fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berada di atas agama Yahudi atau Nasrani, maka sesungguhnya mereka qad nusikha, mereka sudah dihapus, ya, syariatnya. Dihapus dengan apa? Bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Fala yasa'a ahadan ay yakhruja an ta'atihi. Maka tidak ada peluang,
tidak ada ruang, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak beliau diutus, artinya diutus menjadi rasul ya. Jadi bukan diutus menjadi nabi, karena ada jarak antara beliau diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul ya. Disebutkan mungkin ada yang mengatakan sekitar 6 bulanan ya, bahkan ada yang kurang dari itu. Ayat yang menobatkan Rasulullah sebagai nabi yang kita kenal adalah surat Iqra ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini yang menobatkan atau mengangkat beliau menjadi seorang nabi, belum menjadi rasul, hanya menjadi nabi saja. Kalau hanya menjadi nabi saja, otomatis dia belum membawa syariat baru. Kemudian sekitar 6 bulan atau kurang dari itu, baru kemudian turun surat Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai ayat 4 atau 1 sampai ayat 5. Itulah yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul. Semenjak itu, maka seluruh syariat-syariat nabi-nabi sebelum beliau semuanya terhapus dengan diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab ya memegang ada lembaran Alkitab, kalau tidak salah itu disebutkan Taurat ya, kitab Taurat yang dipegang dan diperoleh dari orang Yahudi. Maka Rasulullah marah besar ketika melihat Umar memegang lembaran Taurat tersebut. Lalu beliau bersumpah dan beliau mengatakan ya, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa masih hidup sekarang, maka tidak ada alasan, tidak ada kesempatan kecuali dia harus mengikuti saya. Dan beliau memberikan perumpamaan adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa ini juga nabi yang mulia, termasuk nabi ulul azmi, termasuk seorang rasul ulul azmi. Dan Nabi Musa ini juga pengikutnya tidak sedikit. Nabi Musa ini termasuk pengikutnya juga banyak. Nabi yang pengikutnya banyak termasuk Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kita ingat ketika kisah tentang 70 ribu orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau menceritakan, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Ya, aku diperlihatkan ya, kalau sebagian ulama menafsirkan ketika Isra Mi'raj, ada yang mengatakan ketika beliau bermimpi dan seterusnya, beliau diperlihatkan ya, diperlihatkan nabi-nabi dan umat-umat mereka. Ada nabi yang pengikutnya itu hanya 3 sampai 9 pengikut saja. Ya, ada nabi yang pengikutnya 2 atau 3 orang saja. Ya, 1 atau 2. Ada nabi yang bahkan tidak ada pengikut sama sekali. Berarti gagal ya. Nabinya gagal. Benar? Tidak ya. Jadi kegagalan dan keberhasilan dakwah bukan dilihat dari berapa banyak pengikut gitu ya, tapi apakah sudah disampaikan atau belum risalah tersebut. Baik. Maka idrufi ali sawadun azimun ya, fadonantu annahum ummati. Dan ketika aku ditampakkan ada perkumpulan orang yang sangat banyak, aku menyangka itu umatku. Namun kata malaikat yang membawa Nabi Muhammad ini, beliau mengatakan hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi ini menjadi gambaran bagi kita bahwasanya Nabi Musa ini termasuk pengikutnya banyak. Meskipun Nabi Musa ini pengikutnya banyak, seandainya dia hidup sekarang, dia tidak ada kesempatan kecuali harus ikut dengan syariatku, harus ikut dengan saya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya tidak boleh ada yang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia berpegang teguh dengan ajarannya Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Meskipun dia berpegang teguh dengan kitabnya nabi-nabi sebelumnya, maka tidak boleh, ya. Dan juga kita tahu bagaimana nanti pada hari kiamat akan turun Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Isa diturunkan pada hari kiamat, maka beliau akan berdakwah dan menghancurkan salib, membunuh babi, dan juga
menegakkan jizyah, jadi mengambil upeti. Nah, kata Rasulullah SAW, Nabi Isa ketika itu tidak ada alasan, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan kecuali mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Isa diutus pada akhir zaman, beliau ya tidak membawa syariat beliau. Beliau tetap mengikuti syariatnya Rasulullah. Ketika berhukum, ya, mengambil hukum juga dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika mengambil upeti dan seterusnya, ini kan takaran jumlah dan seterusnya, ini menggunakan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menerangkan kepada kita bahwasanya tidak boleh sedikit pun atau ada kesempatan sedikit pun orang itu keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau di sini memberikan gambaran tentang syubhatnya orang-orang yang menganggap bolehnya keluar dari syariat Rasulullah. Syubhat atau dalilnya mereka itu apa? Dalilnya adalah mereka beranggapan sebagaimana Nabi Khadir, ya, atau kalau kita itu bilang Nabi Khidir, ya. Kalau dalam bahasa Arab Nabi Khadir. Nabi Khadir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Berarti boleh kita keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jika mereka beranggapan Khadir ini bukan nabi, ya, Khadir sebagai wali. Maka ketika ada wali yang sudah mendapatkan min ladunna ilmu apa? Ilmu laduni, berarti dia boleh keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Khadir ini juga mendapatkan ilmu laduni, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khadir, ya, ini keluar dari syariatnya Nabi Musa. Luar biasa dalilnya, ya. Dan ini dalil ini yang dipakai disebutkan oleh para ulama gulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Orang-orang sufi yang ekstrim itu yang pada akhirnya mereka itu sampai tingkatan akhirnya itu adalah al-ilhad, yaitu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah. Itu sebetulnya. Jadi sampai pada gilirannya kenapa tidak boleh berlaku syariat itu kepada mereka, karena mereka sudah pada tingkatan mungkin hakikat, ya, kemudian ma'rifat dan seterusnya, ma'rifat, hakikat, baru menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak berlaku lagi syariat, perintah itu tidak berlaku lagi bagi mereka. Maka yang halal pun, yang haram juga boleh dilakukan, kemudian yang halal pun bisa diharamkan, karena mereka sudah tidak berlaku lagi syariat atas mereka. Ini keyakinan gulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Ya, ada orang-orang sufi yang tidak ekstrim, ya, tidak sampai seperti itu. Namun ada juga yang sampai ekstrim, dan ini yang menggunakan dalil-dalil seperti ini, yaitu bolehnya keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah dalil seperti ini bisa diterima? Para ulama sudah banyak membantah, ya, atau memberikan bantahan mengenai hujah yang mereka pakai ini, yaitu Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Khadir atau Khadir ini apakah nabi atau bukan, ya? Kalau Khadir ini sebagai nabi, maka intaha al-amr, selesai urusan, ya. Kalau beliau sebagai nabi, tentunya masing-masing nabi itu kan punya syariat. Maka boleh Nabi Khadir ini tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, karena wa kullun ja'alna syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap nabi itu kami jadikan syariat dan manhaj, metode agama masing-masing. Ini selesai kalau Khadir adalah seorang nabi. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Khadir adalah nabi karena indikasi-indikasi yang menerangkan demikian, atau korina-korina, meskipun tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang menjelaskan Khadir ini sebagai nabi atau bukan, namun indikator atau indikasi-indikasi, korina-korina ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir ini seorang nabi.
ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana perjalanan Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam, ya. Mudah-mudahan masih ada waktu, ya. Baik, ini yang pertama. Kalau seandainya Khadir ini bukan nabi, artinya beliau hanya seorang wali dari wali-wali Allah, maka apakah berarti Khadir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam? Bahkan mereka sampai berdalil berarti wali itu lebih mulia daripada nabi. Wali itu lebih mulia daripada nabi. Buktinya apa? Khadir, Nabi Musa alaihissalam mengikuti Khadir. Dan kalau kita atau mereka berpandangan Khadir bukan nabi, sebagai wali saja, berarti Khadir ini lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka tentu ini sangat keliru, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang tidak terhitung jumlahnya, lalu Allah memilih para nabi, dan dari para nabi itu Allah memilih 5 nabi yang menjadi rasul ulul azmi. Salah satunya siapa? Nabi Musa alaihissalam, termasuk yang terpilih menjadi rasul ulul azmi, ya. Maka sangat jauh berbeda keistimewaan dan kemuliaan Nabi Musa dibanding Khadir, ya. Meskipun bentuk ketawaduan beliau harus belajar kepada Nabi atau kepada Khadir. Bahkan Nabi Musa ini sampai digelari dengan apa? Apa gelarnya Nabi Musa? Kalimullah, ya, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Artinya banyak berbicara langsung dengan Allah. Kalau kita baca dalam riwayat-riwayat atau dalam bahkan ayat-ayat, bagaimana interaksi langsung antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa minta Allah perlihatkan apa? Wujudnya. Nah, ini sampai seperti itu. Bahkan ketika Nabi Musa bertemu dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit apa? Tur Sina, ya. Maka Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Maka ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara dan Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan banyak sekali dari Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam itu lebih mulia daripada Khadir. Lalu ketika Khadir ini sebagai seorang wali misalkan, apakah boleh dia keluar dari syariatnya Nabi Musa? Jawabannya, syariatnya Nabi Musa itu adalah khusus untuk Bani Israel. Makanya dalam kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Khadir ini, ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir, ya, Nabi Musa memberikan salam kepada Khadir, lalu Nabi Musa memperkenalkan dirinya, saya bernama Musa. Maka Khadir bertanya kepadanya, Musa Bani Israel. Jadi Musa yang diutus kepada Bani Israel, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini diutus khusus kepada Bani Israel. Maka Khadir ketika itu boleh tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Bisa dia kalau bukan seorang nabi, dia mengikuti syariat nabi-nabi yang ada, yang pernah beliau jumpa di zaman beliau, ya, selain Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya. Kalau dia seorang nabi berarti dia punya syariat sendiri, dan ini boleh berbeda dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan di awal tadi. Syariatnya Rasulullah sifatnya adalah kafatan linnas, mencakup seluruhnya, ya. Dan juga nasikhah, yaitu menghapus ajaran-ajaran sebelum beliau. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak Khadir ini keluar dari syariatnya Nabi Musa, maka tentu boleh, karena Nabi Musa ini adalah Nabi Musa ini diutus khusus untuk Bani Israel. Baik, apakah Khadir ini masih hidup atau sudah meninggal dunia? Nah, ini juga terjadi perselisihan para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan Khadir telah meninggal dunia karena dalil-dalil yang banyak sekali menerangkan. Di antara dalil yang paling jelas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya setiap umat, ya, itu tidak lebih dari 100 tahun.
ya, atau usia di atas 100 tahun, ya, tidak lebih dari usia di atas 100 tahun. Artinya apa? Jarang sekali orang yang mencapai usia 200 tahun atau 300 tahun, ya, 100 tahun lebih sedikit, ya. Dan kebanyakan manusia itu di bawah 100 tahun usianya, ya. Maka Nabi Khadir atau Khadir, ya, meninggal sebagaimana meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada yang berkeyakinan Khadir itu masih hidup, ya. Bahkan wujudnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan wujudnya sebagai seorang pengemis misalkan. Iya, pernah dengar. Jadi kalau ada pengemis, ya, itu jangan harus dikasih gitu, ya. Siapa tahu itu adalah Khadir. Ini kan merendahkan martabat seorang wali atau seorang nabi. Masa nabi minta-minta gitu kan? Nabi Khadir minta-minta. Ini kan nggak benar. Apalagi sampai ada yang ekstrim, ya, Khadir dalam wujud binatang misalkan. Ini naudzubillah. Kalau seandainya nabi dalam wujud binatang, ini kan sangat merendahkan nabi tersebut atau wali tersebut, ya, dalam wujud binatang, ya. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, masa ini menjelma menjadi binatang. Ada keyakinan demikian, ya. Nah, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru yang patut kita hindari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah pertemuan antara Nabi Khadir atau Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam surat Al-Kahfi, ya, dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Ubay bin Ka'ab, ya, kisah yang sangat panjang tentang pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Baik, kita lanjutkan di sini, ya. Wa amma khurujul Khadir an ta'ati Musa fali anna Musa lam yursal ila al-Khadir. Adapun, ya, keluarnya Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Lianna risalat Musa khassatan bi Bani Israel. Karena risalahnya Nabi Musa itu khusus kepada Bani Israel. Ini yang kita jelaskan tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Ya. Ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ya, lima tu'dunani, ya, kenapa kalian menyiksa saya atau kalian menyempitkan saya? Wa qad ta'lamuna, dan kalian sudah mengetahui bahwasanya aku ini seorang rasul yang diutus kepada kalian, yaitu kepada Bani Israel." Dan seperti itu, ya, sifat watak orang-orang Israel itu susah diatur, ya. Maka di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar atau berguru kepada Khadir, ini juga karena ulahnya orang-orang Bani Israel, ya. Bani Israel ini kan orang-orangnya suka debat, suka bantah, ya. Dan itu yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, suka membantah. Ketika Nabi Musa suatu hari berkhutbah kepada orang-orang Bani Israel, ya, Nabi Musa menganjurkan mereka untuk belajar. Maka ada yang bertanya, "Wahai Musa, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Ana a'lamun nas." Aku yang paling berilmu di muka bumi ini. Nabi Musa tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa langsung mengatakan, "Saya yang paling berilmu." Maka Allah menghukum atau menegur Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa," dengan memberikan wahyu, "ada hambaku si fulan atau di daerah fulan yang memiliki ilmu yang tidak engkau punya." Nah, maka dari situ Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan sosok atau orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat kepada Nabi Musa dengan
menyuruh atau memerintahkan beliau membawa seekor ikan yang diletakkan di dalam wadah atau kantong. Maka dalam surat Al-Kahfi dijelaskan ketika ikan itu hilang atau ikan itu telah keluar dari kantong dan pergi ke air laut, maka disitulah tempat bertemu dengan Nabi Khadir atau Majma'al Bahrain, ya, tempat bertemunya dua laut. Dan mungkin nanti bisa dibaca sendiri kisah tersebut karena cukup panjang itu ya kisahnya. Kita lanjutkan membaca yang ditulis oleh mu'alif di sini. Farisalatu Musa alaihi salam li Bani Israil, ya. Sedangkan risalah Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israil ma hiya 'amatun li jami'in nas. Maka itu tidak umum, tidak menyeluruh untuk seluruh manusia. Falidzalikal Khadir kana ala ibadatin lillahi ta'ala. Oleh karenanya Khadir ketika itu dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Waqtalafal ulama fil Khadir, dan para ulama berikhtilaf tentang Khadir. Hal huwa nabiyyun am rajulun soleh? Apakah dia seorang nabi atau hanya seorang soleh atau wali? Ala qaulain, ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu nabiyyun, bahwasanya beliau seorang nabi. Li'annahu amila asya'in la takunu illa mu'jizat. Karena apa yang dikerjakan oleh Khadir ini adalah sebuah mukjizat. Artinya ini perkara di luar kebiasaan manusia, ya. Sebagaimana dalam kisah itu beliau membolongi kapal, kemudian membunuh jiwa yang suci, kemudian juga memiliki ilmu-ilmu yang rahasia. Maka ini tidak diketahui kecuali itu adalah nabi yang memiliki mukjizat, dan ini termasuk mukjizatnya Khadir. Mislu kharqahu lis-safinati, sebagaimana ketika merusak atau membolongi perahu. Wa mislu dzabhihi al-walad, seperti membunuh atau menyembelih seorang anak yang masih suci. Wa mislu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu ayyanqad, atau ketika memperbaiki tembok yang hampir roboh. Hadhihi umur mu'jizatun li'annaha mabniyatun ala asya'in mughaibah. Perkara-perkara ini termasuk mukjizat karena perkara ini adalah perkara yang gaib. Kenapa termasuk perkara yang gaib atau buktinya mana? Ini termasuk perkara yang gaib. Nabi Musa saja tidak mengetahui ini. Ini Nabi Musa saja tidak punya ilmu tentang itu. Tapi Khadir atau Khadir memiliki ilmu tentang ini. Ini mukjizatnya beliau. Wal mukjizat la takunu illa li nabi, dan mukjizat itu tidak ada kecuali kepada nabi. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir anna Musa alaihissalam, dan pada asalnya kisah Nabi Musa bersama Khadir, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam khotbah fi Bani Israil, berkhutbah kepada Bani Israil, fasaluhu atau fasa'aluhu, maka ada yang bertanya kepadanya, hal hunaka a'lamu minhu, apakah ada yang lebih tahu daripada beliau, maksudnya Nabi Musa. Faqala la, Nabi Musa mengatakan tidak ada. Fa'auhallahu ilahi anna hunaka 'abdan fi ardin kadza wa kadza indahu minal ilmi ma laysa indak. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, di sana ada seorang hamba di tempat ini dan itu, dia memiliki ilmu yang tidak ada padamu. Fadhahaba Musa alaihi salam ila hadzal rajul yatlubu dzalikal ilm. Maka Nabi Musa pun berangkat menemui orang tersebut untuk mendapatkan ilmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, pelayannya atau muridnya, Yusha bin Nun, ya, la abrahu, aku tidak akan putus asa sampai aku mencapai majma'al bahrain, ya, dua laut atau pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau aku menghabiskan usiaku untuk mencari ilmu tersebut. Safara, maka beliau pun safar atau berangkat. Falamma balagha majma'a bainihima ila akhiri, tatkala beliau sampai kepada dua laut tersebut sampai akhir ayat.
Fawajada 'abdan min ibadina, maka beliau pun bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang mana kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepada beliau ilmu laduni. Dan yang dimaksud hamba di sini adalah Khadir, ya. Qalahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata, apakah aku boleh mengikutimu supaya engkau bisa mengajariku apa-apa yang telah engkau diajari atau apa-apa yang telah engkau miliki dari ilmu, sampai ila akhir kisah, sampai akhir kisah allati dzakarahallahu fi suratil kahfi, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Hadza aslul kisah, ini dia asli atau asal kisah cerita pertemuan Nabi Musa dan Khadir. Baik, insyaallah masih ada waktu atau masih, ya, kita lanjutkan sebentar, sedikit lagi. Fal Khadir ma huwa min ummati Musa, maka Khadir ini bukanlah termasuk umat Nabi Musa. Lianna Musa lam yub'atsu ilan nasi kafah, karena Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Falidzalika wasa'ahu al-khuruj, oleh dengan demikian boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh manusia. Fala yasa ahadan al-khuruj an syariatihi, maka tidak boleh salah seorang pun untuk keluar dari syariat beliau. Wa hadza fihi raddu ala sufiyah alladzina yaz'umuna annahum yasiluna ila halati laisu bihajatin ila tiba'ir rasul. Maka ini sebagai bantahan kepada sufiyah, kelompok-kelompok sufi yang tadi kita jelaskan, yang ekstrim, yang mereka beranggapan bahwasanya mereka telah sampai kepada sebuah derajat atau sebuah keadaan yang mana tidak butuh lagi dengan mengikuti syariat seorang rasul atau syariat Nabi Muhammad. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah, dan mereka berkeyakinan mereka itu bisa langsung mengambil syariat atau langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka langsung mengambil dari Lauhul Mahfuz. Ini anggapan mereka. Jadi mereka mengikuti imam-imam mereka, mereka meyakini imam-imam mereka ini langsung mengambil ilmu dari Allah, yaitu di Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam pernyataan mereka, kalian wahai ahli syariat, kalian itu mengambil ilmu an mayit ilal mayit. Kalian mengambil ilmu dari yang mati kepada yang mati. Kita ini kan kalau mengambil ilmu riwayat an fulan baru sampai kepada Rasulullah. Mereka semua sudah wafat. Kita menggunakan riwayat, ya, silsilah riwayat sampai kepada Rasulullah. Sedangkan kami, kata mereka, kami mengambil ilmu an hayyin la yamut. Kami mengambil ilmu dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ya, mereka beranggapan langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ya'khuduna an rasul, dan mereka tidak mengambil dari rasul, ya. Ini tentu pemahaman yang keliru, ya. Karena tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali harus mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Dan ini, ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, termasuk talbisul iblis, termasuk jeratan iblis atau syaitan untuk menggelincirkan manusia, yaitu dengan salah satunya yaitu syubhat seperti ini. Ya, ada kisah yang menarik disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau menceritakan bahwasanya di kota Baghdad ada seorang ulama yang mengajar, kemudian dia lama tidak melihat salah seorang murid beliau. Maka dia ketika berkunjung ke muridnya tersebut, muridnya mengatakan, aku tidak mau belajar dengan engkau. Saya sudah mendapatkan thariqah yang bisa langsung sampai ke surga, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak butuh belajar kepada engkau. Maka kata syekhnya, wah kalau begitu enak, saya ikut dong. Ya, siapa yang nggak mau, ya, langsung ke surga kan? Nggak perlu capek-capek beribadah, nggak perlu beramal, langsung ke surga. Maka
Beliau pun ikut dengan muridnya ini. Pada suatu malam, ya, mereka berada di dalam sebuah ruangan yang gelap. Tiba-tiba ada sosok yang membawa mereka ke sebuah taman yang sangat indah. Ya. Begitu mendekati waktu subuh, ya, sebelum azan subuh, azan fajar, maka sosok ini, ya, menyuruh mereka untuk kembali ke tempat mereka. Ayo sekarang waktunya kita pulang, waktunya habis. Ya. Kata ulama ini, saya nggak mau pulang, saya sudah betah di surga, ya. Kan begitu. Ini sudah di surga kok mau pulang lagi, nggak mau. Maka beliau nggak mau pulang sampai azan subuh terdengar. Ternyata mereka kaget, mereka sedang berada di tempat sampahnya penduduk Baghdad. Jadi mereka bukan di surga tapi di tempat sampah, ya, tempat penampungan sampah. Jadi begitulah syaitan membuat hayalan kepada orang seakan-akan dia berada di surga, seakan-akan dia sholat Jumat di Mekah, ya, padahal itu hanyalah hayalan dari syaitan saja, ya. Maka ini tidak bisa terjadi kepada orang yang berilmu. Rata-rata syaitan itu bisa memperdayai seperti ini kepada ahli ibadah yang hanya semangat ibadah saja, tidak berlandaskan ilmu. Maka sangat penting bagi kita untuk terus belajar ilmu agama. Karena itulah yang bisa memfilter, ya, mana godaan syaitan, mana yang benar dan mana yang salah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin sudah kita cukup sampai di sini, ya. Sebenarnya sedikit lagi tapi tidak masalah. Mungkin yang megang buku silakan dibaca sendiri. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.